Sikap sempurna. Siap guys, doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ya, minggu kemarin kita membahas tentang apa itu? Makna aurat. Apa itu aurat? Ya, batas minimal ya yang wajib ditutupi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pada pagi hari ini ya kita juga membahas tentang berbusana muslim dan muslimat merupakan cerminan kepribadian dan keindahan diri, yaitu sebelum kita membahas tentang berbusana muslim ya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mengatasi ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang terakhir atau keempat, menyajikan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, inilah tujuan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang kita bahas adalah Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim dan muslimah ya ini. Jadi ada sebuah dalil dasar di mana kita disuruh untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam ya. Yang pertama adalah Quran surat Al-Ahzab ya, surat yang ketiga di 33 ayat 59. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jallabihinna dzalika adna ayyarafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, ini dasarnya. Apa artinya? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, ya. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian mereka mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi gini, ya. Ini dasar ayat, ya. Allah menyerukan kepada Nabi, kita lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada istrinya, anak perempuannya, dan istri-istri orang mukmin. Artinya apa? Termasuk kita ini. Ya. Kenapa? Di sini memakai ayat kul. Ya. Kul ini kalau dalam ilmu nahwunya fi'lul amar, ya, perintah. Ya. Kalimat kata perintah. Kalau perintah itu wajib dilaksanakan, ya. Ini bukan perintah dari presiden gubernur, ini perintah dari Allah. Kul, katakanlah, baik Muhammad, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin supaya memakai jilbab. Ya. Ayat yang kedua, Quran An-Nur ayat 31 ya, Quran 324. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minat ya yaghuddna min absarihinna wa yahfaz furujuhunna wa la yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha ya. Wal ya'rina bihamrinhunna ala buyubihinna wa la yabdina zinatahunna illa limulatihinna aw abaihinna aw abaimulatihinna aw abnaihinna aw abnaimulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisyarihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairu irbatin minar rijal aw ladzina lam yadhharu ala awzatin nisa wa la yudrikna bi arjulihinna liya'lama ma yakfina min zinatahinna wa tubu ila Allahi jami'a
ayyamul mu'minun la'allakum tuflihun. Ya. Artinya apa? Katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, ya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, yaitu auratnya, ya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka dan putra-putra mereka dan putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka, ya, atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama muslim atau sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang tua, ya, yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, ya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, ini. Jadi ayat ini menjelaskan juga menggunakan kata kul, perintah, ya, kepada perempuan-perempuan yang beriman. Apa perintahnya? Yang pertama adalah menjaga pandangannya. Yang kedua memelihara kemaluannya. Yang ketiga menjaga auratnya. Ini luar biasa, ya. Ini perempuan. Kenapa ketika kita melihat hal-hal yang aneh-aneh, ya, pada perempuan, surat laki-laki ini muncul di hatinya. Nah, ketika muncul di hatinya, muncul hal-hal yang tidak kita ingini. Kalau enggak, pandangan tidak mampu dijaga, ingat, ya. Nah, kalau pandangan kalian laki-laki tidak mampu terjaga, otomatis kemudahan kalian tidak akan terjaga juga. Jadi kalau mampu menjaga pandangan, bisa kita mampu menjaga kemaluan kita. Maka muncul perzinahan di mana-mana, ya. Perempuan sebenarnya. Kenapa? Tidak mampu menjaga pandangan kita melihat perempuan, ya, lagi. Ya, di sini, ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Ya, menjaga aurat. Ingat, perempuan, aurat kalian itu perhiasan. Yang terakhir yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Ummu Atiyah. An Ummul Atiyah qalat amarna Rasulullah SAW an nukhrijuhunna fil fitri wal adha al awatika wal hayyuda wa zawatil quduri fa amma yahuddu fayaqtadilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha, ya. Dari Ummu Atiyah berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri dan Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita yang pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dakwah muslim. Aku bertanya, wa Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasul menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Jadi apa? Ini kewajiban kepada perempuan baik yang haid tetap datang ke masjid untuk mendengar dakwah atau khutbah, ya. Nah, jika perempuan tidak berjilbab, maka pinjam ke wanita yang lain. Ini sebuah kewajiban mendengar dakwah bagi perempuan yang berhalangan atau daripada haid tersebut, ya, itu. Baik, bisa dipahami tadi tentang ayat Quran tadi, surah Al-Ahzab, An-Nur, dan ayat ini bisa pahami? Bisa. Baik, kalau sudah pahami, Bapak Ibu sekalian, ya, kita buat 3 kelompok, ya. Saya beri waktu 50 menit untuk mencari kandungan ayat yang ada
terdapat dalam surat Al-Ahzab, An-Nur dan hadis Rasulullah SAW. Ya, silakan. Sebut 2 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah? Ya, silakan saya minta kelompok 1. Sudah dapat kandungannya? Sudah suci sudah? Nah, silakan ya. Sampaikan. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari Bapak tentang kandungan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Dari pemahaman dari kelompok 1 bahwa kandungan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 sebuah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukmin termasuk anak-anak. 1. Seorang perempuan harus memanjangkan jilbab mereka dan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non mukmin. 2. Hikmah lain yang bisa diambil juga adalah agar mereka tidak diganggu oleh seseorang laki-laki yang bukan mahramnya, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukmin yang baik. 3. Dalam rangka melindungi kehormatan dan kenyamanan para wanita. Baik. Itu tanggapannya, itu nomor 1 ya. Sudah, itu kandungannya. Baik, saya minta nomor 2. Silakan. Kandungannya apa yang disucikan? Ya, silakan. Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan kerja di kelompok 2 dapat kami ambil kesimpulan bahwa kandungan Quran surah An-Nur ayat 31 yaitu 1. Kepada seluruh hambanya yang mukmin agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut dipastikan kehormatan mukmin akan terjaga. 2. Kepada hambanya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dikhususkan untuk hambanya yang beriman. 3. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata yang melihat maksiat yang dilarang. Hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. 4. Menjaga kemaluan. Orang yang tidak menjaga kemaluannya pasti tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. 5. Perbuatan zina mungkin hanya harga dirinya yang rusak. Orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami, dan anak akan ikut tercemar. 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat orang yang berbuat zina dan menyamaratakan dengan orang yang berbuat syirik dan membunuhnya. Makanya kegiatan diskusi sudah berjalan dengan baik ya. Maka pertemuan pada hari ini yang untuk menutupi pada pagi hari ini pelajaran terlebih dahulu kita akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama ya, Quran surah tadi menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabi ya untuk menyerukan kepada istrinya, anak perempuannya dan istri orang mukmin supaya memakai jilbab. Kemudian Quran surah An-Nur tadi ya titik 1 itu menyuruh ya supaya kita mampu menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Yang terakhir Rasulullah tadi supaya wanita yang haid supaya datang ke mushola untuk mendengarkan dakwah dan pasangan sholat Id maupun sholat Idul Fitri yang tidak memakai jilbab supaya meminjam jilbabnya. Ya, baik. Kalaulah tidak ada pertanyaan, ya pada hari ini, ya akan saya berikan tugas, ya untuk kalian untuk ke depan dikerjakan, ya. Jadi akan ke depan dikumpulkan, ya. Tugasnya, ya ini yang pertama adalah jelaskan berpakaian sesuai syariat Islam berdasarkan Quran surah ya ayat 59 surah yang ke-33 ya. Kemudian jelaskan berpakaian sesuai syariat Islam berdasarkan Quran An-Nur surah yang 24 ayat 31. Yang ketiga jelaskan berpakaian sesuai syariat Islam berdasarkan Rasulullah dari Ummu Atiyah ya. Baik. Makanya pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat rahmat dari Allah SWT dan dapat tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.